ketika jari-jari kaki Abu Thalib disentuhkan, ini baru nyentuh loh Pak, belum masuk, baru disentuhkan di permukaan api neraka, itu otaknya sudah mendidih. Ini azab yang paling ringan. Nah, kalau diletakkan di dasarnya neraka itu, Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Ini baru menyentuh saja otak sudah mendidih, apalagi diletakkan di dasarnya. Naudzubillah, naudzubillahi min dzalik. Justru sekarang di Indonesia ini berbondong-bondong. Naudzubillah min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Apa itu sekularisme? Dalam buku ensiklopedia Inggris, sekularisme adalah salah satu pergerakan sosial yang bertujuan mengalihkan aktivitas manusia dari orientasi ukhrawi atau kehidupan akhirat kepada orientasi duniawi semata. Itu istilahnya terjemahan menurut ensiklopedia Inggris tentang sekularisme. Nah, sekarang bagaimana sekularisme menurut Islam? Sekularisme menurut Islam itu adalah ideologi kufur yang tujuannya menjauhkan peranan agama dalam kehidupan dunia. Artinya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sekularisme itu merupakan ideologi yang ingin mewujudkan dominasi dunia pada semua sisi kehidupan. Politik, ekonomi, sosial, moral, konstitusi, dan lainnya. Jauh dari perintah-perintah agama serta larangan-larangannya. Ini makna sekularisme. Nah, sekarang apa liberalisme? Liberalisme. Kalau sekularisme itu pemisahan agama dalam kehidupan, kalau liberalisme itu menyuguhkan Islam tidak lagi bersumber pada Al-Quran dan hadis, tapi menyuguhkan Islam sesuai dengan ra'yunya, akalnya, pendapat-pendapatnya. Dan itu sekarang lagi semarak di Indonesia. Ini virus, Pak. Virus yang sangat berbahaya, lebih berbahaya daripada virus COVID-19. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau disimpulkan, sekuler itu Allah masih disembah, tapi syariat Islam, syariat Allah dicampakkan. Itu Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 85 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afatu'minu bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan itu, yang berarti meninggalkan perbuatan yang wajib dan melakukan hal lain mengikuti hawa nafsunya sendiri. Mereka seperti orang yang beriman kepada sebagian dari Alkitab dan mengingkari sebagian lainnya. Dari sinilah Allah mengancam mereka dengan kehinaan dan kesengsaraan hidup, baik di dunia maupun di akhirat, dan azab di akhirat. Itu yang Allah tegaskan. Ini makna sekuler kalau kita kembalikan pada Al-Quranul Karim. Jadi Allah masih disembah, ya kan? Tapi syariat Allah dicampakkan. Nah, ini itulah kehidupan sekuler. Dan sekarang Indonesia dipaksa untuk menjadi negara sekuler oleh siapa? Cina. Ini Pak. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ya kan? Untuk mewujudkan itu, Indonesia atau pemerintah menciptakan buzzer. Di antaranya Ade Armando, Abu Janda, Denny Siregar, Eko Kontadi, Habib Kribo, Rudi Kamri, dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan Dr. Rizal Ramli mengumumkan pemerintah menggaji penista-penista Islam ini
mulai 2014 sampai sekarang 1,29 triliun untuk gaji penista Islam. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ini nyata Pak, karena saya pernah ya beberapa kali terus ya dipanggil nih, oleh Bareskrim, bahkan 4 dari Mabes Polri, 4 orang pertama datang ke rumah minta supaya saya menurunkan tensi gitu. Ya. Jadi tidak boleh membahas tentang gerakan PKI di Indonesia ini, gerakan komunisme di Indonesia ini. Akhirnya selang 1 minggu saya ditelepon Mabes Angkatan Darat dari Bais ya, Ustadz mohon bahaya komunisme disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Jadi saya bingung Pak, Mabes Polri melarang, Mabes Angkatan Darat memerintahkan saya untuk mensosialisasikan tentang bahaya komunis di Indonesia. Akhirnya begitu saya ditelepon dari Bais Mabes Angkatan Darat, langsung all out Pak. Saya lebih garang gitu. Tambah naik tensinya. Akhirnya datang 6 dari Bareskrim Mabes Polri, langsung penyidikan ya, tanpa kulonuwun, langsung penyidikan, sehingga akhirnya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah tidak tanggung-tanggung. Yang melaporkan itu adalah Eva Sundari, DPP PDIP Pusat, Juhairi Misrawi, DPP PDIP Pusat, kemudian DPW PDIP Surabaya, Jawa Timur. Akhirnya 6 penyidik dari Bareskrim Mabes Polri langsung menyidik saya. Pertanyaan terakhir, Ustadz, apakah Ustadz ini mengupload sendiri, mengedit sendiri? Saya jawab, tidak. Alhamdulillah, Ustadz bebas dari delik hukum. Selesai sudah. Jadi gugatan dari DPP PDIP Pusat, DPP PDIP Jawa Timur gagal. Ancamannya saya diancam 10 tahun penjara. Ya. Terakhir sebelum Ramadan saya diundang di Jember. Saya sampaikan, ya kan, apa adanya. Ya, saya sampaikan apa adanya. Langsung saya dilaporkan oleh buzzer istana, langsung diproses di Polres Jember. Langsung saya menuju ke Bareskrim. Saya ditunjukkan video pada saat saya ceramah di masjid di Jember, karena lokasinya di Jember. Akhirnya saya minta tolong video itu diputar lagi. Pertanyaan terakhir dari Bareskrim, apakah ini statement pribadi Ustadz? Apa gimana? Coba diputar lagi video itu. Akhirnya apa yang saya sampaikan di video itu resmi dari keputusan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Itu hasil istimewa ulama ketiga di Hotel Sentul Bogor, dan saya diundang pada saat itu. Kemudian konferensi pers Majelis Ulama Indonesia Pusat disampaikan oleh Kiai Haji Muhyiddin, kemudian Kiai Haji Dr. Anwar Abbas, termasuk pimpinan Pusat Muhammadiyah, itu menyampaikan resmi. Akhirnya dari Bareskrim koordinasi dengan pimpinannya, kemudian langsung kembali ke saya, Ustadz, menurut pimpinan ini selesai, kira-kira undangan yang ke rumah itu yang dari Polri boleh tidak diminta lagi? Ya monggo silakan. Akhirnya saya serahkan. Artinya setelah dipelajari hasil penyidikan dari Bareskrim ini, saya terlepas dari delik hukum. Karena apa?
itu konvensi pers resmi dan itu disut stasiun televisi nasional.